Zain berjalan ke parkiran mobil dengan langkahnya yang gontai. Dia lalu melihat jam tangannya di mana waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lagi-lagi pekerjaan yang banyak membuatnya harus lembur hingga kembali pulang larut malam. Dirinya yang lelah memilih untuk secepatnya pulang ke rumah. Selain itu dia takut jika Lela menunggunya. Walaupun tadi siang dia sudah memberitahu istrinya jika dia akan pulang larut hari ini dan memintanya untuk jangan menunggunya seperti yang selalu istrinya lakukan. Sepanjang perjalanan, Zain mengingat kembali percakapannya dengan kakak iparnya tadi siang lewat pesan singkat. Anita memberitahunya jika dia sudah menjelaskan semuanya pada Lela. Kakak iparnya juga memberitahunya bahwa kini Lela sudah mengetahui dan tentunya mengerti akan kejadian yang sebenarnya. Zain tentu saja sangat bersyukur. Apalagi ketika Anita memberitahunya jika kondisi Lela sekarang baik-baik saja. Bunyi lift apartemen yang terbuka mengagetkan Zain yang tengah sedikit termenung. Dia kembali melanjutkan langkahnya menuju ke unit apartemen miliknya. Setelah membuka pintu, beberapa lampu rumah sudah mati. Rupanya Lela mendengarkan perkataannya untuk tak menunggunya dan segera tidur. Zain kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar. Namun dia tertegun sejenak di depan kamar Lela. Tak bisa dipungkiri jika sebenarnya dia ingin melihat wajah istrinya dahulu untuk memastikan jika keadaannya memang sudah baik-baik saja. Selain itu ada sedikit rasa rindu. Zain tersipu sendiri mengakui jika sebenarnya dirinya sangat ingin Lela menunggunya. Zain membuka pintu kamarnya. Dia tersentak kaget melihat Lela di dalam sana, tengah membaca buku di meja kerjanya. Dengan khusyuk hingga tak menyadari kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Lela yang kaget sambil beranjak dari duduknya. Maaf mengagetkanmu. Tidak apa-apa. Lela menutup dengan cepat buku yang dibacanya. Keduanya salah tingkah. Kamu belum tidur? Tanya Zain masih tetap berdiri di tempatnya. Aku akan tidur, jawab Lela sambil berjalan menghampiri sofa. Zain kaget melihat sebuah bantal dan selimut di sana. Aku akan tidur di sini. Di sini. Iya, kata terapis kita harus mulai tidur satu kamar. Oh iya. Zain kembali salah tingkah. Kamu bisa tidur di atas tempat tidur. Biar aku yang tidur di sofa. Tidak, biar aku tidur di sini saja. Lela duduk di sofa. Zain mengalah. Dia memilih untuk menuruti kehendak Lela saja. Beberapa saat kemudian, Zain yang sudah berbaring di atas kasur tak bisa tidur. Sesekali dia melihat istrinya yang tidur di sofa membelakanginya. Apa kamu nyaman tidur di sana? Kalau tidak, biar aku yang tidur di sana dan kamu di sini. Tidak apa-apa, ini sudah lebih dari nyaman, jawab Lela pelan. Keduanya terdiam beberapa saat. Seharian ini aku membaca buku-buku itu. Ucap Lela tiba-tiba, buku-buku yang kamu pinjam dari temanmu yang psikolog. Walaupun sebenarnya tadinya aku hanya ingin memastikan jika buku-buku itu benar miliknya atau bukan. Dan aku lega karena akhirnya aku tahu jika buku itu memang miliknya. Ada namanya di sampul depan. Aku lega karena kamu tidak berbohong. Zain tersenyum. Maafkan aku yang sempat berpikir macam-macam pada kalian. Tambah Lela lagi. Apa kamu cemburu? Tanya Zain iseng sambil melihat istrinya. Nabi Adam dicemburui Siti Hawa hanya karena pulang telat. Padahal dia menjadi satu-satunya wanita di bumi. Zulaikha mencemburui tanah hanya karena Nabi Yusuf sering berjalan menundukkan kepalanya. Siti Aisyah cemburu berat pada Siti Khadijah karena Rasulullah sering menyebut namanya. Padahal Siti Khadijah telah tiada. Lalu bagaimana dengan aku yang hanya wanita akhir zaman? Zain lagi-lagi tersenyum. Jadi lain kali. Tolong perhatikan lagi tingkah laku dan perbuatanmu. Batasi berinteraksi dengan lawan jenismu. Selain karena agama kita melarangnya, ada hati juga yang harus kamu jaga perasaannya. Lia, maafkan aku. Oni semua kesalahanku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Zain langsung meminta maaf. Dia tahu jika dirinya tak bisa mendebati wanita yang sedang cemburu.
Lebih baik untuk segera meminta maaf, mendengarkannya dan menuruti apa keinginannya. Karena sesungguhnya yang mendebatinya adalah hati dan perasaannya, bukan akalnya. Terima kasih, jawab Lela senang. Keduanya kembali sibuk dengan pikirannya masing-masing. Hingga malam yang semakin larut membuat Zain akhirnya terlelap tidur. Sementara Lela, ternyata tak mudah baginya untuk kembali tidur dalam satu ruangan dengan laki-laki lagi. Masih ada perasaan cemas dan takut yang membuatnya tak bisa memejamkan mata. Lela terus duduk sambil memperhatikan wajah suaminya yang tertidur pulas. Wajah teduh yang menghangatkan hatinya. Tak ada sedikit pun gurat keberingasan seperti mantan suaminya. Hatinya pun menjadi tenang seketika hingga tanpa disadarinya dia pun terlelap tidur dengan pulasnya. Pagi hari, aku bisa mengembalikan buku-buku ini sendiri Kak, ucap Zain sambil memegang buku-buku milik Meisha di tangannya. Tidak, jangan kamu, biar kakak saja. Ingat kamu harus menjaga perasaan istrimu. Anita berbisik sambil menunjuk Lela yang sedang ada di dapur. Zain melihat Lela sambil mengingat perkataan istrinya tadi malam. Sekalian kakak juga ingin mengenalnya dan mengucapkan rasa terima kasih kita untuknya yang telah banyak membantumu. Ucap Anita sambil mengambil buku-buku itu di tangan adik iparnya. Zain mengalah. Oh iya, kirimkan nomor teleponnya ya. Ucap Anita sambil berjalan menuju pintu. Zain mengangguk. Sementara Lela yang memperhatikan dari dapur merasa heran dengan apa yang akan dilakukan oleh Anita. Apalagi ketika dia mengingat permintaan Anita untuk tak memberitahu Zain perihal perkataan Meisha padanya malam itu. Meisha segera turun ke lantai bawah ketika OB memberitahunya jika ada seseorang yang mencarinya di lobi kantor. Sesampainya di bawah dia tidak melihat siapapun, hanya ada satpam yang memberikan sesuatu dalam kantong yang besar. Meisha kaget ketika melihat jika itu adalah buku-buku miliknya yang dipinjamkan kepada Zain. Dari siapa ini Pak? Tanya Meisha penasaran. Satpam tampak celingukan mencari seseorang. Dari itu Bu, wanita yang bercadar itu. Satpam menunjuk seorang wanita yang sedang berjalan membelakangi mereka menuju gerbang keluar kantor. Istrinya Zain, gumamnya tak percaya. Katanya terima kasih. Tadinya katanya dia mau ketemu sama ibu. Tapi karena ibu lama, dia lalu menitipkan ini pada saya. Katanya dia sedang buru-buru. Meisha hanya mengangguk lalu bergegas menuju ruangannya lagi. Beberapa saat kemudian, Meisha geram membaca sepucuk surat yang ada di dalam kantong itu. Ucapan rasa terima kasih dari Lela untuknya yang telah banyak membantu suaminya. Jika bukan karena Anda mungkin saat ini aku tidak akan bisa sembuh seperti saat ini. Jika bukan karena Anda juga kami juga tak akan bisa menikmati kebahagiaan ini. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Hatinya semakin dibuat kesal melihat foto Zain dan istrinya tengah saling berpelukan dengan mesra. Meisha langsung meremas foto itu dengan sangat dongkol dan melemparkannya ke tempat sampah. Sementara itu, Zaidan hanya bisa bengong melihat sang istri terus saja tertawa sendiri sambil melihat foto mereka berdua yang diambil dadakan tadi pagi di sebuah studio foto. Dari belakang, kamu mirip sekali dengan Zain. Mirip sekali. Anita terus tersenyum-senyum sendiri. Pagi-pagi sekali, Umi yang baru saja selesai salat subuh dan mengaji kaget mendengar keributan di luar rumahnya. Dengan jalannya yang terlatih dia segera keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Beliau kaget melihat kerumunan orang-orang yang begitu banyaknya. Halaman parkir yang biasanya hanya diisi beberapa kendaraan kini tampak penuh dan padat. Melebar hingga keluar gerbang pondok pesantren dan ke jalan umum juga pemukiman warga. Belum lagi dengan orang-orang yang membludak memadati kantor sekretariat pondok pesantren. Namun ternyata bukan hanya Umi. Ahmad juga kedua adiknya yang baru saja keluar masjid beserta para santri tak kalah kaget juga dibuatnya. Mereka sampai bengong melihat kerumunan orang-orang yang begitu banyaknya. Tak bisa menahan rasa penasarannya.
Ridwan segera menghampiri kantor sekretariat, di mana beberapa pengurus ponpes sedang kewalahan menghalau orang-orang yang berebutan untuk masuk. Ada apa ini? Tanya Ridwan mencoba untuk bertanya pada salah seorang dari mereka. Mereka orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk ke ponpes kita Ustadz. Apa? Ridwan kaget. Dia kembali kepada sang kakak. Dan memberitahu Ahmad juga Ali tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja ketiganya merasa bingung. Kenapa tiba-tiba orang yang mendaftar menjadi sangat banyak seperti ini? Apalagi setelah mereka tahu jika kebanyakan dari pendaftar adalah orang-orang dari luar kota bahkan luar provinsi. Beberapa saat kemudian, Ahmad yang sedang berada di kantornya beserta kedua adiknya juga para pembimbing dan pengurus ponpes kelihatan terdiam kebingungan. Para pendaftar yang terus berdatangan dan semakin banyak membuat mereka kewalahan. Tak mungkin bagi mereka untuk menerima semua pendaftar untuk diterima di pondok pesantren ini, berhubung kapasitas yang tidak mencukupi seperti asrama juga ruang belajar. Kenapa tiba-tiba menjadi banyak seperti ini? Tanya Ali heran. Semuanya terdiam kebingungan. Tiba-tiba salah seorang pengurus datang dengan tergesa-gesa. Dia lalu menunjukkan laptop yang dibawanya. Meminta semua orang untuk melihat apa yang ingin ditunjukkan. Mereka mendaftar karena melihat ini. Pengurus itu menunjukkan beberapa akun media sosial atas nama pondok pesantren mereka. Semuanya tercengang, saling melihat satu dengan yang lain. Mereka tertarik untuk memondokkan anak mereka di sini setelah melihat ini. Semuanya kembali menatap layar laptop. Melihat pondok pesantren yang dipromosikan dengan sangat profesional. Membeberkan tentang visi misi, fasilitas belajar, tenaga pendidik yang setiap itu dilengkapi dengan foto yang menarik. Serta kelebihan lainnya yang membuat orang-orang pasti tertarik. Siapa yang membuat ini? Tanya Ahmad melihat mereka semua dengan penasaran. Tak ada yang menjawab. Semuanya menggelengkan kepalanya. Aku yang buat. Ucap Andre tiba-tiba yang entah dari kapan sudah berada di depan pintu yang terbuka. Dia tertunduk bersama sang istri di sampingnya. Semua orang melihatnya. Kakak tahu niat kalian bagus. Ahmad melihat Andre dan Siti bergantian. Andre dan Siti semakin menundukkan kepalanya, ketika mereka berdua duduk di hadapan Umi dan juga kakak-kakaknya yang lain. Tapi kalau sudah seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Ahmad menunjuk ke arah jendela, di mana orang-orang masih berkerumun menunggu kepastian. Andre tak bisa menjawab, karena sebenarnya dia tak menyangka jika akan seperti ini. Siti melihat ketiga kakaknya. Maafkan kami kak, kami juga tak menyangka jika antusiasme orang-orang juga akan seperti ini. Tapi kalau boleh saya memberikan saran, mungkin setengah dari mereka kita bisa menerimanya. Asrama yang baru sepertinya siap untuk dipakai. Kita bisa melakukan seleksi. Ucap Siti lagi memberikan jalan keluar. Beberapa saat kemudian, kerumunan orang-orang menjadi sedikit berkurang, setelah pengurus ponpes mengumumkan jika akan dilakukan seleksi terlebih dahulu untuk para santri yang baru saja mendaftar. Bagi santri yang dipilih akan dihubungi kembali melalui telepon. Sementara Andre tampak bengong sendirian sambil melihat orang-orang yang sedikit demi sedikit meninggalkan ponpes. Apa yang kamu pikirkan nak? Tanya Umi menghampiri menantunya. Andre langsung melihat Umi. Umi, setelah hijrah, mulutku ini jadi bertuah. Umi mengernyitkan dahinya. Andre lalu menceritakan tentang dirinya dan doanya ketika pertama kali menginjakan kakinya di ponpes. Allah langsung mengabulkan semua keinginanku itu. Lalu kali ini juga, aku berharap ponpes ini terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan itu juga dikabulkan oleh Allah. Umi mencoba menahan tawanya. Kalau begitu terus berdoalah yang baik-baik nak. Andre langsung melihat ibu mertuanya. Aku ingin Umi panjang umur dan istriku cepat hamil. Hanya itu saja Umi yang aku inginkan sekarang. Amin. Umi tersenyum sambil mengusap punggung menantunya. Setelah suaminya pergi bekerja, Lela segera membereskan rumah juga kamar mereka.
Setelah itu, dia yang mulai kepanasan berniat untuk mandi. Beberapa saat kemudian selesai mandi. Dengan mesin mengenakan handuk kecil dia keluar untuk mengambil bajunya di lemar. Lela berdiri di depan lemari sedang memilih baju untuknya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Zain masuk dengan tergesa-gesa dengan matanya yang sepertinya tengah mencari sesuatu. "Apa kamu melihat sebuah map di sini?" Tanyanya melihat Lela tertutupi oleh daun pintu lemari. Sehingga Zain hanya bisa melihat kakinya saja. "Map merah. Ada di atas meja kerjamu." Lela yang kaget menjawab dengan pelan. Zain segera menghampiri meja kerjanya. "Di mana?" "Tadi aku melihatnya di situ," jawabnya sambil terus memegang pintu lemari mencoba untuk terus menutupi dirinya. "Tidak ada." Zain mengacak-acak semua yang ada di atas meja. Lela tertegun, sambil terus memegangi handuk yang membalut tubuhnya. "Bisa tolong ambilkan?" Zain melihat Lela sekilas. "Aku buru-buru. Hari ini ada rapat penting." Mendengar itu Lela langsung berjalan menghampiri suaminya yang masih sibuk mencari. Setelah sampai di depan meja kerjanya, berdiri di samping suaminya, Lela mengambil sebuah map yang tadi dia bereskan di antara banyaknya buku yang diacak-acak suaminya. Zain kaget melihat lengan putih istrinya menjulur di hadapannya. Dia langsung menengok sang istri yang berdiri di sampingnya. Zain mundur seketika melihat Lela dan penampilannya. Napasnya seolah terhenti dengan jantung yang berdetak tak karuan. "Ini," Lela memberikan map yang dimaksud sambil memalingkan wajahnya karena malu. Zain segera menerimanya, dengan tangannya yang sedikit gemetar. Lela lantas berjalan menuju lemari lagi. "Maaf, aku tidak tahu kamu tidak memakai baju." Zain gagap. "Tidak apa-apa." Lela yang telah mengambil baju berjalan menuju kamar mandi dan memasukinya. Zain masih di sana tertegun, menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup. Dia lalu berjalan keluar kamar dengan memegang dadanya, memastikan jika dirinya baik-baik saja. Jantungnya kembali berdetak dengan normal walaupun keringat dingin terus bercucuran di keningnya. Zain lantas berharap dia bisa tetap berkonsentrasi kerja hari ini. Walaupun dia tahu jika itu akan sulit untuk dilakukannya.